Oke, terus kisah ular di kolam kering. Ini sindiran pada orang yang suka hal-hal yang ajaib, mengejutkan, wow. Cara berpikir kita. Jadi ini ada cerita satu kolam yang airnya habis. Tinggal 2 ekor ular, satu besar, satu kecil. 2 ekor ular ini ngobrol. Ini kita saatnya keluar dari kolam, wong airnya sudah habis. Tapi kalau kita jalan beriringan, mesti nanti ketemu orang, wong kamu besar sekali. Kalau ketemu orang, wassalam, nasib kita akan tamat, kita akan dibunuh. Sekarang gini saja, biar kita tidak dibunuh oleh manusia, kita jalannya sambil numpuk. Saya naik ke atasmu. Nah, kalau kita jalannya sambil numpuk, nanti orang yang lihat kita mesti menganggap kita ini ular ajaib, atau menganggap kita ini ular utusan langit, macam-macam. Kita aman, tidak ada yang berani macam-macam kalau sudah kayak gitu. Itu memanfaatkan cara berpikirnya manusia, suka dengan yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib. Dan ularnya jalan dengan numpuk, selamat dia. Orang lihat, ini ada dewa ular, malah disembah mungkin. Ya kan? Kita sering lihat itu kan ular berkepala 2. Ular itu kan, itu jangan-jangan ularnya bikin trik daripada aku tewas. Bikin trik yang aneh-aneh biar tidak dibunuh oleh manusia. Kenapa manusia suka yang semacam ini? Suka yang aneh-aneh. Kalau ingin selamat ya begitu sudah. Melakukan hal yang aneh nanti dianggap ajaib. Kalau sudah dianggap ajaib, selamat nyawamu. Nah, itu yang dilakukan ular. Ini menyindir cara berpikir, cara hidup kita selama ini. Kita biasanya kalau ada yang tidak masuk di akal kita, terus kita anggap luar biasa, kita anggap wow. Jadi hal-hal yang aneh, yang mengejutkan itu kan terus kita anggap sebagai kebenaran. Nah, itu cerita tentang ular di kolam kering. Logika yang sama dilakukan biasanya para artis. Para artis yang ada melakukan aneh-aneh biar viral. Pansos gitu kan. Pansos itu kan logika cerita ular di kolam kering. Begitu kamu aneh, orang perhatian padamu. Nanti nilai jualmu naik. Karena manusia sukanya yang aneh-aneh. Kalau kamu biasa-biasa saja, kamu akan lewat begitu saja dalam sejarah, tidak ada yang peduli. Tapi begitu kamu aneh-aneh, kamu diingat orang. Teman masa kecil yang kamu ingat kan yang aneh, yang biasa-biasa agak lupa, tapi yang mungkin dulu pernah nakal apa, pernah menjahilimu apa, pernah yang aneh-aneh yang muncul di dosen paling kejam, paling kamu ingat pertama. Setelah itu baru dosen yang paling baik. Setelah itu baru dosen yang biasa-biasa, kadang ada yang sampai namanya lupa. Itu dosen saya dulu, lupa aku namanya siapa. Sering begitu mahasiswa itu. Oke, jadi untuk diingat apa? Pakai logika ceritanya ular di kolam kering. Lakukan yang aneh-aneh. Kalau kamu pengen video-videomu viral ya, cari cerita ular di kolam kering. Saya ngomong kayak gini kok nadanya datar, terus Pak Faiz ini ngomongin ndak ada iramanya, ndak ada nadanya, biar ada orang dengerin terus ditambahin musik. Ya kan? Kan gitu, biar menarik terus saya ngomong ada musiknya di belakang. Kadang-kadang musiknya lebih keras. Jadi akhirnya nggak jadi dengerin kan, cuma dengerin musiknya enak. Pokoknya videonya nggak ada yang lihat, satu-satunya yang lihat terus komentar, itu musiknya apa ya? Oke. Ya, ngaji ini penting belas. Oke ya, itu cerita ular di kolam kering namanya. Kalau nggak ada musiknya siapa mau dengerin? Oke, terus. Nah, ini juga sering terjadi. Menanti kelinci kesasar, istilahnya ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya kesasar itu apa ya. Tersesat harusnya ya. Tidak apa-apa, ini sudah terlanjur pakai bahasa Jawa. Kelinci kesasar, kelinci yang tersesat. Jadi satu ketika di negeri Song ada petani yang sangat miskin, kerja keras sekali demi menghidupi keluarganya. Tiba-tiba
Saat dia kerja di ladang ada kelinci melintas. Dia kaget, kelinci ini ya kaget. Sakit. Iya kan biasa begitu. Kalau kamu jalan di mana tiba-tiba ada kucing, kamunya kaget, kucingnya kan juga kaget. Oke, kamu marah-marah sama kucingnya, ngagetin aja. Kucingnya juga begitu sebenarnya. Nah, sama-sama kaget, terus kelinci ini lari, ada orang, dia tidak perhatian, terus nabrak pohon. Terus tewas kelincinya. Wah, Pak Taninya seneng rezeki. Kelincinya dibawa pulang, masak. Malam itu satu keluarga makan enak, makan kelinci. Karena biasanya miskin, susah makan enak. Anak-anaknya seneng, keluarganya seneng. Wah, terus dalam pikirannya petani, oh, besok harus ke sawah lagi. Siapa tahu ada kelinci lagi. Besoknya ditunggu, ndak ada kelinci lagi yang lewat. Wah, ini kok ndak ada ya? Oh, mungkin besok. Berhari-hari sampai berminggu-minggu, akhirnya dia apa? Dia ndak kerja di ladang, cuma nunggu kelinci lewat. Siapa tahu ada kelinci lewat. Dan diketawain oleh tetangganya. Jadi kamu itu cara mikirmu gimana? Jadi ini kritik pada kita yang susah membedakan mana kebenaran, mana kebetulan. Ada beda antara kebenaran dan kebetulan. Kalau itu kebetulan, tidak bisa diulang. Peristiwa kebetulan itu sekarang iya, besok enggak. Itu kebetulan, bukan kalau kebenaran itu yo besok ada kelinci lagi, besoknya ada kelinci lagi, berarti memang di sini jalurnya kelinci. Tapi kok tidak, itu kebetulan. Kalau kebetulan tidak bisa jadi pedoman. Yang dijadikan pedoman itu kebenaran. Makanya kebenaran yang benar apa? Yo kerja di ladang. Kerja yang keras biar dapat penghasilan. Jangan menunggu kebetulan. Saya mau ujian besok, kok enggak belajar? Siapa tahu nanti kalau takdirnya bagus, ya bagus lah Pak. Itu kamu nunggu kebetulan. Kebetulan jangan dipedomani. Ya kalau Allah menghendaki bisa, cuma Allah itu menghendaki apa enggak kan kita enggak tahu. Pedoman kita jangan kebetulan, tapi kebenaran. Kamu ke kampus, temenmu yang paling cakep tiba-tiba senyum padamu. Wah, jangan-jangan ada rasa ini. Loh. Itu jangan kesusu, disimpulkan dulu. Kamu harus cek yang cermat, ini kebenaran apa kebetulan. Jangan-jangan hanya kebetulan. Jadi jangan sampai kita menanti kelinci yang kesasar, menanti kelinci yang tersesat.